Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una. وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله، في هذا الصباح المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي دخلنا في مراجعة الدرس 15، أليس كذلك؟ Halo. Gimana? Di pertemuan yang lalu kita mau murajaah masuk ke pelajaran ke-15. Kita murajaahnya. Pelajaran 15 kemarin kita dan belum selesai. Pelajaran ke-15 ini belum selesai. Kemarin kita membahas al-jawazim allati tajzimu fi'alaini mudhari'aini. Faktor yang bisa menjazmkan dua fi'lun mudhari' sekaligus. Di sana kemarin kita membahas di sana ada 9 kata yang bisa menjazmkan dua fi'lun mudhari' sekaligus. 9 itu 2 diantaranya adalah harf, yaitu inna dan idma, dua-duanya harf, sedangkan sisanya semuanya ism. Semuanya sisanya adalah ism. Dan semuanya mabni. Semuanya mabni kecuali satu ism saja, yaitu ayyu. Di sana ada in, idma, man, ma, asyartiyah. Jadi di sini kemarin kita mempelajari bahwasanya semua kata yang menjazmkan dua fi'lun mudhari' sekaligus juga sekaligus sebagai adawatu syarat, ya kan Ibu ya? Sebagai kata yang menunjukkan sebab akibat. Selain menjazmkan, selain sebagai adawatu jazm, juga sebagai adawatu syarat, juga menunjukkan makna sebab akibat. Dan di sini man di sini man asyartiyah, bukan man istifhamiyah. Demikian juga dengan ma, di sini ma asyartiyah, bukan ma yang lain. Jadi maknanya bukan pertanyaan, bukan ma yang lain, tapi maknanya di sini apapun yang. Baik. Thumma di sana ada mahma, mata, aina. Ini juga demikian. Mata di sini mata asyartiyah, aina juga aina asyartiyah, bukan yang istifham. Dan haitsu dan ayu juga demikian. Ayu di sini ayu yang merupakan asyartiyah, bukan istifham. Dan kemarin kita sempat membahas juga yang terakhir kemarin tentang fi'lu syarat dan jawabu syarat. Fi'lu syarat dan jawabu syarat itu sebenarnya bebas, boleh madhi, boleh mudhari'. Ya kan Ibu ya? Itu sebenarnya demikian, boleh kita menggunakan fi'lu syaratnya dan jawabu syaratnya apakah madhi atau mudhari', apakah sama-sama madhi, apakah sama-sama mudhari', atau berbeda fi'lu syaratnya madhi kemudian jawabu syaratnya mudhari', atau dibalik fi'lu syaratnya mudhari' dan jawabu syaratnya madhi. Itu boleh semuanya, boleh, nggak masalah. Hanya saja terkait dengan penerapan yang paling banyak. Yang di buku yang disyarah ini yang disebutkan di sini terkait dengan penerapan yang paling banyak. Penerapan yang paling banyak adalah dua-duanya fi'lun mudhari'. Penerapan yang paling banyak itu adalah fi'lu syaratnya dan jawabu syaratnya mudhari', kecuali lau. Kalau lau itu kebanyakan menggunakan fi'lun madhin, gitu ya, Bu ya. Kemudian penerapan berikutnya yang kedua, yang lebih banyak yang kedua ya, tingkatan paling banyaknya ini. Jadi urutan ini terkait dengan mana penerapan yang paling banyak. Yang kedua adalah madhi. Jadi madhiyan.
Fi'lu syaratnya madhi, jawabu syaratnya juga madhi. Nah, dua-duanya fi mahali jazmin. Kalau misalkan ada tuh syaratnya menjazmkan, maka dua-duanya fi mahali jazmin. Kalau dua-duanya mudhari, kalau misalkan ada tuh syaratnya menjazmkan, berarti ya dua-duanya majzum. Kalau tidak ya tidak. Baik, di sana ada contoh-contohnya. Mata ta'ti na'ti. Man ijtahada najaha. Madhi madhi. Kemudian boleh juga madhi mudhari. Fi'lu syaratnya madhi, kemudian jawabnya mudhari. Seperti di dalam ayat, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harfi. Kana nazid. Kana madhi, nazid mudhari. Kemudian boleh juga dibalik fi'lu syaratnya mudhari, kemudian jawab syaratnya madhi. Seperti dalam hadis dan dalam satu riwayat disebutkan man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man yaqum dan ghufira, yaqum mudhari', ghufira madhi. Meskipun ini dalam satu riwayat saja. Sedangkan riwayat yang lain yang lebih masyhur itu menggunakan madhi madhi. Man qama. Jadi man qama bukan man yaqum. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu riwayat yang lebih masyhur, tapi juga ada satu riwayat ini. Jadi fi'lu syaratnya mudhari', jawab syaratnya madhi. Begitu Ibu ya. Hal min soal umat sekalian? Qabla an nastamir? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan Ibu-ibu sekalian? Nggak Ustaz, jadi saya sih masih nggak ini Ustaz. Kan di depan kita bilangnya menjazmkan dua fi'il mudhari ya, yang tadi yang delapan delapan itu tadi Ustaz. 9. Sembilan ya. Mm-mm. Terus tapi ini berarti masih bisa digunakan juga untuk yang di jenis apa namanya fi'il syarat dan jawab syarat yang lain juga gitu ya Ustaz. Yang lain itu maksudnya yang lain Yang bagaimana? tadi yang empat pola tadi Ustaz, yang apa namanya ya, yang tiga ya, yang misalnya fi'il madinya fi'il syaratnya madi, terus jawab syaratnya fi'il mudhari, itu pasti bisa Baik, menggunakan yang 9 bisa. tadi ya. Bisa, naam bisa. Jadi setelah ada waktu syarat tadi itu nggak harus fi'alun mudhari, tidak. Jadi begini, ada waktu syarat itu sebenarnya kan ada yang menjazmkan, ada yang tidak menjazmkan, ya kan Om ya? Seperti di Ya. bab sebelumnya seperti idza, asyartiyah dan lau. Lau itu juga ada waktu syarat tapi tidak menjazmkan, tidak mempengaruhi i'rab, ya kan Om ya? Tapi yang di bab ini 9 ini semuanya menjazmkan dua fi'lun mudhari sekaligus. Dua fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari yang majzum. Tapi kalau misalkan setelahnya itu fi'lun madhi bagaimana? Baik. Kalau misalnya ada waktu syaratnya itu tidak mempengaruhi i'rab, tidak menjazmkan seperti idza dan lau, maka fi'lun setelahnya itu tidak berpengaruh sama sekali, mau madhi mau mudhari juga nggak masalah kan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada waktu syaratnya yang menjazmkan. Kalau ada waktu syaratnya menjazmkan yang 9 di bab ini tadi, dari idma dan seterusnya sampai ayu. Kalau ada waktu syaratnya menjazmkan seperti ini tadi, kalau fi'lu syaratnya dan jawab syaratnya mudhari', maka dua-duanya majzum. Gitu ya. Tapi kalau salah satunya itu ada yang fi'lun madin, maka fi'lun madin itu fi mahalli jazmin. Oh. Fi'lun madin itu kan mabni aslinya, ya kan Ibu ya? Iya. Fi'lun madin itu mabni. Tapi meskipun mabni, nanti karena ini terletak setelah ada waktu syarat yang menjazmkan, maka kita katakan mabniyun fi mahalli jazmin. Gitu Om ya? Ya, Ustaz. Allah alaih. Soalan akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Halo? Kalau yang madi jadi harokatnya gak sukun ya Ustaz? Fi'lun madhi itu mabni tergantung, ada yang mabni alal fathi, atau ada yang mabni ala sukun, ada yang mabni ala dhom. Jadi fi'lun madhi itu kan binanya itu ada 3. Maksudnya mabninya itu bentuknya ada 3. Bisa mabniun
'alal fathi, itu aslinya. Mabniun 'alal fathi seperti dzahaba, ijtahada di sini. Man ijtahada najaha, dua-duanya mabniun 'alal fathi fi mahalli jazmin. Gitu kan namanya? Ijtahada mabniun 'alal fathi, najaha mabniun 'alal fathi. Dilihat saja huruf terakhirnya. Tapi kalau misalkan bersambung dengan wawul jamaah. Kalau bersambung dengan wawul jamaah pasti jadi dhammah, ya kan ya? Sebelum wawul jamaah pasti dhammah. Seperti dzahabu, man ijtahadu, najahu. Itu ya. Iya. Itu mabniun 'ala dhammi fi mahalli jazmin. Ada juga yang mabniun 'ala sukun kalau bersambung dengan dhamir mutaharrik, kalau bersambung dengan dhamir yang berharokat. Fi'lun madhi itu kalau bersambung dengan dhamir rafa' berharokat, maka mabniun 'ala sukun, dimulai dari nun niswah. Misalnya dhahabna, mbaknya sukun, dhahabna. Sampai terakhir, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Jadi dimulai dari dhamir hunna, itu mulai mabniun 'ala sukun. Gitu kan namanya? Iya. Jadi ada yang mabniun 'alal fathi, ada yang mabniun 'alad dhammi, ada yang mabniun 'alas sukun. Nah, kebanyakan mabniun 'alas sukun. Kalau aslinya mabniun 'alal fathi. Kalau bersambung dengan wawul jamaah mabniun 'alad dhammi. Gitu ya, fathahullah alaik. Soalan akhar? Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Belum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ummahat, nastamir ila mabahatin ba'da. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Di sana tentang kam yang pernah kita pelajari dulu, yaitu kam ada dua, kam istifhamiyah dan kam al-khabariyah. Kam istifhamiyah dan kam khabariyah. Di sini kita membahas tentang pengertian apa yang dimaksud masing-masing, kemudian persamaan dari keduanya dan perbedaan dari keduanya. Gitu kan Ibu ya? Jadi biar tidak ada keraguan di antara keduanya maksudnya, bukan di antara kita. Baik. Di sana ada kam istifhamiyah yang sudah lama kita kenal, dan sedangkan kam khabariyah baru di semester ini kita kenal. Kam istifhamiyah di sana disebutkan kam istifhamiyah hiya allati yustafhamu biha an adadin mubahamin yuradu ta'yinuhu. Kam istifhamiyah seperti namanya istifham. Istifham itu pertanyaan. Jadi kam istifhamiyah itu biasanya digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan tentang jumlah yang sebelumnya belum diketahui, jumlah yang sebelumnya belum jelas, dan kita ingin memastikan berapa jumlah tersebut. Itu kan namanya. Mudahnya ya insya Allah nggak ada yang bingung ya nih. Kam itu kalau dalam bahasa kita berapa kan gitu ya. Kam istifhamiyah, tapi itu kam istifhamiyah, bukan kam khabariyah. Yang maknanya berapa. Di sana contohnya kam riyalan ma'aka, kam taliban najaha, bikam riyalan ishtaraital kitaba, bikam riyalin ishtaraital kitaba. Tayyib. Thumma kam al-khabariyah. Kam al-khabariyah itu yang bagaimana? Kam al-khabariyah hiya allati tukhbiru an adadin kathirin mubahamin. Kam khabariyah adalah kam yang digunakan untuk mengungkapkan betapa banyak, dan banyaknya ini dengan jumlah yang tidak tertentu. Tapi yang penting mengungkapkan betapa banyak, gitu ya Bapak ya. Wadih mahat. Misal di sana ada keterangan tambahan hiya bimakna katsir, bermakna betapa banyak. Kam alimin ra'aitu, betapa banyak seorang berilmu yang telah aku lihat. Itu maknanya kam alimin ra'aitu katsiran minal ulama. ومثال آخر كم كتاب عندك وكم كتب عندك, sama maknanya ini. Kam kitabin indaka dan kam kutubin indaka maknanya sama, betapa banyak buku yang kamu miliki. Misal fil ayah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, betapa banyak sekelompok kecil manusia bisa mengalahkan jumlah yang lebih banyak dengan izin Allah.
Thayyib. Jadi di sini untuk kam khobariyah ini tidak ada yang menanyakan, tidak ada yang digunakan untuk bertanya, ya kan Ibu ya? Tapi mengungkapkan betapa banyaknya. Wadih Mahat? Thayyib. Halo? Ya, Ustaz. Jayid. Alaikum jami'an. Dari pengertian masing-masing insya Allah tidak ada kendala. Kemudian di sana di bawahnya ada keterangan tambahan yuwaffiqu kam al-istifhamiyah wal khabariyah atau yattafiqu kam al-istifhamiyah wal khabariyah fi ma yali. Keduanya, baik kam al-istifhamiyah maupun khabariyah itu sama dalam beberapa hal. Di sini disebutkan ada 4 kesamaan. Yang pertama kilahuma ism. Keduanya merupakan jenis kata ism. Jadi bukan harf. Tidak ada kam berupa harf. Jadi baik kam istifhamiyah maupun kam al-khabariyah dua-duanya ism. Gitu Ibu ya. Mahanikunna. Thumma wajhul ittifaq atsani. Persamaan kedua adalah kilahuma mubham. Dua-duanya menunjukkan jumlah yang tidak tertentu. Jumlah yang tidak tertentu. Kam itu menanyakan jumlah yang tidak tertentu. Kam istifhamiyah. Kemudian kam al-khabariyah menunjukkan banyak juga jumlah yang tidak tertentu. Begitu kan Ibu ya? Jadi dua-duanya mubham. Dua-duanya mubham, maksudnya mubham itu jumlahnya menunjukkan jumlah tapi tidak tertentu. Thumma wajhu al-ittifaq al-thalith kilahuma yahtaju ila tamyiz. Keduanya sama-sama membutuhkan tamyiz. Meskipun keadaan tamyiznya masing-masing berbeda. Intinya yang penting kalau ada kam, setelah kam itu pasti ada tamyiz. Meskipun tamyiznya itu juga kadang mahdzuf, tidak disebutkan, tapi pasti ada. Aslinya pasti ada. Setelah kam itu pasti ada tamyiznya. Meskipun keadaannya berbeda, ada yang mansub, ada yang majrur, meskipun terkadang mahdzuf, terkadang tidak disebutkan. Wadih Mahat? Jayid. Thumma wajhul ittifaq ar-rabi', persamaan keempat, kilahuma lahus sadarah. Keduanya berhak diletakkan di awal susunan kalimat. Jadi letaknya selalu di awal susunan kalimat. Baik kam al-istifhamiyah maupun kam al-khabariyah letaknya selalu di awal susunan kalimat. Tidak mungkin di tengah atau di akhir apalagi. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat? Hal min soal? Sodarah itu dari kata sodar. Sodar itu kalau dari segi bahasa, sodar itu adalah bagian depan tubuh kita yang kita gunakan untuk menghadap. Itu sodar. Makanya kalau dikatakan di sini secara bahasa kilahuma lahu sodarah, maksudnya keduanya itu tempatnya di awal susunan kalimat. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat? Hal min soal? Ustadz, itu apa namanya? Kalau yang istifhamiyah, tamyiznya, rokannya fathatain. Kalau yang itu domat kasraten kayak gitu, bener nggak sih? Yang khobariyah setelah kan itu Naam. harokatin itu. Ada betulnya tapi kurang lengkap. Insya Allah akan kita bahas setelah ini terkait dengan perbedaan antara kam istifhamiyah dan kam khabariyah. Gitu ya? Iya, Ustaz. Nah, fatahullah alaih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safha ba'daha. Berikutnya di sini Ibu-ibu sekalian, kita akan membahas perbedaan antara keduanya, antara kam istifhamiyah dan kam khabariyah. Huma takhtalifani fi umurin yuwaddihuha al-jadwal at-tali atau al-ati. Keduanya berbeda dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal keduanya berbeda. Tadi persamaan-persamaannya sudah. Sekarang perbedaannya. Apa perbedaannya antara kam istifhamiyah dan kam khabariyah? Pertama, yang paling jelas dan nggak perlu dipikirin, yaitu kam istifhamiyah itu adalah pertanyaan. Namanya pertanyaan itu meminta jawaban. Butuh jawaban, ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan kam khabariyah la tahtaju ila jawab. Kam khabariyah itu nggak butuh jawaban. Karena memang bukan pertanyaan, ya kan Ibu ya? Jadi kam istifhamiyah memerlukan jawaban,
Sedangkan kam khabariyah nggak perlu jawaban karena memang bukan pertanyaan. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, di sini baru yang ditanyakan Bu Ana tadi terkait dengan tamyiznya. Tapi nanti mungkin lebih spesifik yang perbedaan yang ketiga. Baik, tamyiz dari kam istifhamiyah itu selalu bentuknya mufrad. Untuk tamyiz dari kam al-istifhamiyah bentuknya selalu mufrad, mufradun daiman. Sedangkan untuk tamyiz dari kam al-khabariyah itu boleh mufrad, boleh jamak. Boleh mufrad, boleh jamak. Meskipun penerapan yang paling banyak tetap mufrad. Gitu ya. Tamyiz dari kam istifhamiyah itu selalu mufrad bentuknya. Kam kitaban indaka, kam riyalan fi jaybika, kam sayyaratan li abika, kam sayyaratan fi dukani, kam taliban fil fasli, kam syakhsan fil masjidi, selalu bentuknya mufrad. Gitu ya, Bu ya. Itu kalau kam istifhamiyah. Sedangkan kam khabariyah boleh mufrad, boleh jamak. Kam kitabin indaka atau kam kutubin indaka. Kam riyalin indaka, kam riyalatin indaka. Jadi boleh mufrad, boleh jamak. Tapi penggunaan mufrad tetap yang paling banyak. Penggunaan mufrad tetap yang paling banyak. Itu perbedaan yang kedua. Sedangkan perbedaan yang ketiga apa? Tadi ini yang ditanyakan Bu Ana, yaitu tamyiz dari kama al-istifhamiyah itu selalu mansub. Ini keadaan asalnya. Keadaan asal dari tamyiz kam istifhamiyah itu mansub. Kecuali ada pengecualian. Kecuali kalau kam istifhamiyah itu diawali huruf jar, harful jar. Kalau kam istifhamiyah ya, kam yang pertanyaan. Kalau kam istifhamiyah itu aslinya tamyiznya mansub, tapi kalau misalkan diawali huruf jar, maka tamyiznya boleh mansub, boleh majrur. Boleh mansub, boleh majrur. Aslinya misalnya kam taliban fil fasli. Kam taliban fil fasli, di sini ada contoh sudah. Kam taliban fil fasli. Kam riyalan fi jaybika. Itu kan Ibu ya. Jadi mansub aslinya. Tapi kalau misalkan diawali huruf jar apapun, misalkan bikam riyalan ishtaraita. Bikam riyalan, boleh fathah, boleh mansub. Bikam riyalan ishtaraita. Kalau misalkan mansub ya tetap kita i'rabnya tamyizun mansub wa alamatun nasbihi fathah seperti biasa. Tapi kalau boleh juga kita baca majrur, jadi bikam riyalin ishtaraita. Bikam riyalin ishtaraita, kamu belinya berapa real? Bikam riyalin ishtaraita. Meskipun menggunakan huruf jar yang lain juga bisa juga. Fi kam masjidin salaita. Fi kam masjidan salaita. Kamu udah sholat di berapa masjid? Fi kam masjidan shalaita, fi kam masjidin shalaita. Boleh. Wadih mahat? Sampai di sini bingung tidak? Jadi kalau kam istifhamiyah, tamyiznya selalu mansub, kecuali kalau kam istifhamiyah itu diawali huruf jar, maka tamyiznya boleh mansub, boleh majrur, boleh dua-duanya. Tapi kalau tidak ada diawali huruf jar, maka tamyiznya harus mansub. Gitu ya? Baik. Sekarang terkait dengan i'rabnya. Kalau mansub mudah i'rabnya. Tinggal tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathah, kan gitu ya. Tapi kalau majrur, i'rabnya kalau misalkan tamyiznya majrur bagaimana? I'rabnya bi-nya harful jar. Kemudian kam itu
Kam istifhamiyah, ism istifham mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar bi. Kemudian kalau tamyiznya yang majrur itu bagaimana? Maka mudahnya, meskipun di sana ada khilaf, ada perbedaan pendapat, mudahnya kita i'rab sebagai mudhafun ilaih saja. Gitu ya. Jadi kamnya itu bikam, binya huruf jar, kemudian kamnya fi mahalli jarrin wa huwa mudhaf. Sedangkan riyalin itu sebagai mudhafun ilaihi majrur. Gitu ya, Bapak ya? Jadi nggak usah ada yang muqaddarah, mudahnya saja langsung mudhafun ilaih. Gitu ya, Bapak ya? Wadih mahat? Insya Allah. Sampai di sini bingung tidak? Kalau misalkan bingung silahkan ditanyakan Ibu sekalian. Bagaimana Bu Ana tadi? Bingung tidak Om? Jadi kalau yang mudhafun ilaih itu majrur Ustaz. Kalau mudhafun ilaih kan pasti majrur Om. Ya, maksudnya enggak mansub. Nah, kalau misalkan majrur maka kita i'rab sebagai mudhafun ilaih, gitu ya. Iya. Baik. Ini masih kam istifhamiyah Om ya. Kita belum membahas tamyiz dari kam khabariyah. Kam istifhamiyah itu aslinya tamyiznya mansub, kecuali kalau kam istifhamiyah diawali huruf jar, maka boleh mansub tamyiznya, boleh juga majrur. Kalau mansub ya sebagai tamyizun mansub. Kalau majrur maka kita i'rabnya sebagai mudhafun ilaih. Begitu ya. Nastamir? Hal nastamir ummahat? Ya, Ustaz. Sallallahu warana. Berikutnya tamyiz dari kam khabariyah. Tamyiz dari kam khabariyah itu selalu majrur. Berbeda tadi kam istifhamiyah itu aslinya tamyiznya mansub, ya kan ya? Pengecualian kalau diawali huruf jar. Tapi kalau kam khabariyah tamyiznya dalam kondisi apapun tamyiznya itu pasti majrur. Wadih mahat? Oke. Kalau majrurnya ini sebab majrurnya apa? Sebab majrurnya itu kalau setelah kam khabariyah langsung tamyiznya, maka itu rangkaiannya idhofah. Jadi majrur, tamyiznya majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Gitu ya. Wadih mahat? Tapi kalau setelah kam khabariyah itu ada min, ada huruf jar min, biasanya demikian juga setelah kam khabariyah ada min, kam min fi'atin seperti di dalam ayat, kam min fi'atin, ya kan Ibu ya? Seperti di dalam hadis juga kam min shaimin. Kam min shaimin. Biasanya setelah kam khabariyah itu ada min. Nah, kalau setelah kam khabariyah ada min harful jar, maka tamyiznya itu majrur karena huruf jar itu. Majrur bimin. Intinya tetap majrur. Entah itu majrur karena sebagai mudhafun ilaih atau majrur karena min. Begitu Ibu ya? Itu tamyiz dari kam khabariyah. Bingung tidak Ibu sekalian? Jadi kamnya mudhaf ya, Ustaz? Kamnya mudhaf. Kalau misalkan tamyiznya setelahnya sebagai mudhafun ilaih, kamnya berarti sebagai mudhaf. Itu kalau tidak ada minnya, ya. Contoh di sini, kam kitabin qara'ta. Kam kitabin qara'ta. Kamnya adalah kam khabariyah, kam khabariyah mudhaf. Kam khabariyah mudhaf fi mahalli raf'in. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Kemudian kitabin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah dhahirah ala akhirih. Sebenarnya kam ini bukan fi mahalli raf'in sih Ibu sekalian. Saya salah barusan. Afwan Ibu sekalian. Kam kitabin qara'ta. Kamnya ini harusnya fi mahalli madza? Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah Ibu sekalian? Kam kitabin qara'ta? Ismiyah. Masa? Khobariyah dah. Hah? Khobariyah? Ya majrur.
Ini jumlah fi'liyah aslinya ibu sekalian, tapi maf'ulun bihinya diawalkan. Karena maf'ulun bihinya harus selalu di awal susunan kalimat, jadinya maf'ulun bihinya diawalkan. Jadi kam itu sebagai maf'ulun bihi. Kam khobariyah, kam itu kam khobariyah, ismun mabaniyun ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wa huwa mudhaf. Itu lebih lengkapnya seperti itu. Maf'ulun bihi wa huwa mudhaf. Sebagai maf'ulun bihi dari qara'ta dan juga sebagai mudhaf ke kitabin. Itu ya. Ini i'rab lagi Ustaz ini. Aduh. Enggak apa-apa ya. I'rab itu justru i'rab itu yang membuat kita selalu berpikir gitu ya. Jadi kam khobariyah itu sebagai maf'ulun bihi juga, sebagai mudhaf juga gitu. Mm-mm. Tapi kalau sebagai maf'ulun bihinya ini sebenarnya nggak pasti ya, nggak selamanya selalu sebagai maf'ulun bihi nggak. Bisa saja sebagai mubtada. Di dalam ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan itu sebagai mubtada. Demikian juga kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas itu juga sebagai mubtada. Intinya dilihat Kalau sebagai maf'ulun bihi berarti yang fi'lunnya di awal, mm-mm. apa sih? Diawalkan gitu istilahnya. Kalau sebagai maf'ulun bihi itu maf'ulun bihi yang diawalkan, fi'lunnya yang terakhir. Jadi dilihat kira-kira itu dia sebagai pelakunya atau sebagai objeknya gitu ya. Kalau sebagai objeknya jelas itu sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu boleh disebutkan sebelum fi'lun. Tapi kalau kam itu kira-kira sebagai pelaku seperti di dalam hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Atau di dalam ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat. Ghalabat itu yang mengalahkan ya. Yang mengalahkan siapa? Tadi kam min fi'atin qalilah ya kan ya? Nah, sedangkan fa'il itu nggak mungkin disebutkan sebelum fi'lun. Fa'il itu harus selalu setelah fi'lun. Kalau misalkan pelaku disebutkan di awal itu pasti mubtada, jumlahnya jadi jumlah ismiyah. Gitu ya. Jadi pelaku yang disebutkan sebelum fi'lun itu pasti nantinya jadi mubtada, jumlahnya jadi jumlah ismiyah. Seperti kemarin kita contohkan Dhahaba Muhammadun. Kalau dhahaba Muhammadun jumlah fi'liyah, ya atau ya? Ya. Kalau kita balik, Muhammadun dhahaba. Muhammadun dhahaba. Muhammadunnya nggak mungkin tetap sebagai fa'il. Muhammadun yang di awal itu sebagai mubtada. Gitu ya? Ya. Jami'an. Jadi ini kam kitabin qara'ata. Kamnya ini selain sebagai maf'ulun bihi fi mahalli jarrin wa huwa mudhaf sebagai mudhaf juga. Sedangkan kitabin sebagai mudhafun ilaih. Demikian juga contoh setelahnya di sana kam kutubin, di sana bedanya tamyiznya jamak. Kalau kam kitabin tamyiznya mufrad, kam kutubin tamyiznya jamak. Gitu ya. Sama, ya Arabnya sama. Kamnya sebagai maf'ulun bihi wa huwa mudhaf, sedangkan kutubin sebagai mudhafun ilaih majrur. Dan contoh yang ketiga di sana ini yang ada minnya. Kam min alimin ra'aitu. Kam min alimin ra'aitu. Betapa banyak orang berilmu yang telah aku lihat. Nah, kam ini juga sebagai maf'ulun bihi. Gitu ya. Fi mahalli nasbin. Sudah selesainya sampai di situ saja karena di sini tidak sebagai mudhaf ya atau ya. Hanya sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Sedangkan min itu harful jar, kemudian alimin ismun majrurun bimin wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun ala akhirih. Ra'aitunya fi'lun dan fa'il. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Halo? Sebenarnya ada satu perbedaan lagi Ibu sekalian.
Tapi sebenarnya perbedaan ini tidak ada sejak zaman dahulu, yaitu perbedaan terkait dengan tanda baca. Karena tanda baca itu kan sesuatu yang baru dalam bahasa Arab, ya kan Ibu ya? Dulu tidak ada tanda baca. Thayyib. Terkait dengan tanda baca, di sana kalau kam istifhamiyah, di akhirnya pasti ada alamatus soal, pasti ada tanda tanya. Gitu Ibu ya? Ya. Sedangkan kam khobariyah itu di akhirnya pasti diakhiri seru. dengan tanda seru. Tanda seru, alamatut ta'ajjub. Tanda seru. Karena memang tanda seru di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk yang menunjukkan sesuatu yang seru, menunjukkan sesuatu yang menakjubkan gitu. Betapa gitu kan ya. Seperti juga dulu kita pernah mempelajari ma ta'ajubiyah dan fi'lu ta'ajub, ya kan Ibu ya? Ma ajmala al-qamara. Setelahnya ada alamat ta'ajub, ada tanda seru. Jadi ada tanda seru di sana di fi'lu ta'ajub, dan di sini juga setelah kam khobariyah di akhirnya ada tanda seru juga. Tapi kalau perintah itu di dalam bahasa Arab itu nggak ada tanda serunya, Om. Karena perintah kan nggak seru kan ya. Tayyib. Tidak ada hal yang menakjubkan. Kalau orang diperintah itu nggak takjub kan ya. Tayyib. Berbeda dengan di dalam bahasa kita, itu kalau perintah itu kan biasanya ada tanda serunya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab tidak. Kalau perintah itu biasanya sudah titik gitu saja. Gitu Om ya. Wadih umahat, hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Halo? Halo? La yujud, ma fi soal? Insyaallah tidak ada kendala Om ya tentang kam ini. Bagaimana? Bu Ana tadi sudah tidak ada keraguan Om ya antara kam istifhamiyah dan kam khabariyah. Tamyiznya tadi Om. Ya, Ustaz. Tidak ada pertanyaan betul-betul ini? Belum ada. طيب إن كان ليس لديكن سؤال فنستمر إلى مبحث بعده ألا وهو مبحث حتى. Pembahasan hatta ini termasuk salah satu huruf jar. Ini memang agak terlambat pemunculan pembahasan hatta di jurus sudghah ini, sudah hampir masuk jilid 4 itu baru ada pembahasannya, sedangkan kawan-kawannya yang lain huruf jar itu sudah dari semester 1, ya kan Ibu ya? Nah, hatta ini huruf jar. Dan huruf jar sebagaimana huruf jar itu seharusnya memajrurkan ism setelahnya, ya kan Ibu ya? Tapi dari segi makna hatta itu mempunyai dua makna, yaitu intihaul ghayah atau ta'lil. Intihaul ghayah berarti hatta ini maknanya sama seperti ila, menunjukkan tujuan, sampai gitu kan. Kalau kita terjemahkan sampai, misalkan di sana sa'adrusu hatta taghruba syamsu, saya akan belajar sampai matahari terbenam, sampai. Misal akhar la yadkhul ahadun hatta yasta'dhina. Tidak boleh seorang pun masuk sebelum atau sampai dia izin terlebih dahulu. Baik. Jadi makna yang pertama dari hatta ini adalah ila atau intihaul ghayah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sampai. Gitu ya, atau sehingga. Misal fil hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai juga maknanya. Insyaallah jelas semua ya. Kemudian di sana makna yang kedua adalah li ta'lil atau di makna kai, supaya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita mungkin demikian, supaya, agar. Misal dakhaltu bihudu'in hatta la ashghalaka. Saya masuk dengan pelan-pelan supaya tidak mengganggumu.
Kita ya, misal akhar ajtahidu hatta anjaha bitaqdirin mumtaz. Saya sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh supaya lulus dengan predikat mumtaz. Wa qala ta'ala humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan la tunfiqu, jangan menafkahi, jangan berinfak, jangan menafkahi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad hatta yanfaddu, sampai mereka meninggalkan Nabi Muhammad. Hatta yanfaddu, hatta di sini maknanya sebenarnya supaya mereka meninggalkan Nabi Muhammad. Itu Ibu ya. Supaya. Jadi bisa bermakna dua. Hatta itu bisa bermakna sampai atau hingga, bisa bermakna supaya atau agar. Jadi tergantung konteksnya. Jadi kita tahunya maknanya yang mana tergantung konteksnya. Sedangkan berbeda dengan huruf jar pada umumnya. Huruf jar pada umumnya itu diterapkan pada ism, ya kan Ibu ya? Ya. Sedangkan hatta itu bisa diterapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Om ya, Afan. Maka dari itu Afan, Ibu ada pertanyaan? Bagaimana? Halo? Ada yang masuk ini, ya, nampaknya. Iren, Bu Iren Umu Abdillah ini siapa Om ya? Nggak tahu, Ustaz. Oh, salah masuk kelas. keluar lagi tuh Ustaz. Nah, Bismillah warana. Tapi kok keluarnya kok banyak Om? Ini tadi kita jumlahnya berapa Om? Jadi ada 8 Ustaz. RPK siapa tuh? Bismillah warana. Kok bisa dapat link ini Om ya? Gimana ceritanya? Baik, nastamir umahat. Ini tadi sampai mana? Hatta itu bisa diterapkan pada ism, bisa juga diterapkan pada fi'lun, ya kan Ibu ya? Seperti hatta yanfaddu di dalam ayat ini tadi, juga hatta anjaha, hatta la ashghalaka. Ini nampaknya bisa diterapkan pada fi'lun. Fi'lunnya mudhari'. Tapi sebenarnya tidak betul-betul penerapannya itu pada fi'lun mudhari'. Sebenarnya penerapannya itu pada masdar muawwal. Makanya di sana fi'lun mudhari'nya selalu mansub. Di sana kalau kita lihat contoh-contoh yang ada di sana, hatta yasta'dzina mansub. Hatta yuhibba mansub. Hatta la ashghalaka. Hatta anjaha. Hatta yanfaddu mansub. Nunnya dihapus. Hatta anjaha. Taib. Itu semuanya fi'lun mudhari'nya mansub. Ya kan Ibu ya? Mansub karena apa? Padahal kan hatta itu huruf jar. Fi'lun mudhari' setelahnya mansub. Kenapa mansub? Karena ada an yang tersembunyi. Mansubun bi an mutmarah. Di sini ada keterangan yunsabu al-fi'lul mudhari'u ba'da hatta bi an mutmarah. Jadi fi'lun mudhari' setelah hatta itu mansub. Mansub karena apa? Bukan karena hatanya. Karena hatta itu aslinya huruf jar. Tapi mansub bi an mutmarah, bi an yang tidak disebutkan meskipun sebenarnya ada. Gitu ya. Wadah Mahat. Dan kalau kita ingat dulu
rangkaian an dan fi'lun mudhari' itu adalah masdar muawwal, ya atau ya? Ya. Masdar muawwal itu bisa menempati posisi-posisi ism. Makanya bisa diletakkan setelah huruf jar. Bisa menempati posisi sebagai mubtada, bisa sebagai maf'ulun bihi, dan lain-lain. Jadi masdar muawwal itu bisa menempati posisi-posisi ism. Gitu Ibu ya. Makanya di sini bisa tiba-tiba ada fi'lun mudhari' setelah hatta. Hatta itu huruf jar. Tapi kalau setelahnya fi'lun, na'am, itu sebenarnya tidak betul-betul murni fi'lun mudhari', tapi itu adalah masdar muawwal, rangkaian an mudmarah dan fi'lun mudhari' tersebut. Begitu ya, Bapak ya? Wadih mahat? Insya Allah. Astaghfirullah alaikunna jami'an. Ini annya nggak boleh ditulis ya Ustaz? Bagaimana, Om? Annya nggak boleh ditulis ya? Enggak, an-nya itu justru nggak boleh ditulis. Oh, Haram ditulis. Jadi mudmarah wujuban. Mudmarah wajib, harus, nggak boleh ditulis, nggak boleh disebutkan. Gitu ya. Wajib goib. Wajib, nah, wajib. Astaghfirullah alaik. jadi dia masdar muawwal itu Ustaz, setelah kata ini. Bagaimana, Om? Na'am, aslinya Jadi masdar muawwal. Setelah hatta, kalau fi'lun mudhari itu aslinya masdar muawwal. Rangkaian an dan fi'lun mudhari. Makanya setelah hatta itu kalau ada fi'lun mudhari'nya selalu mansub. Mansubnya bukan karena hatta, tapi mansub karena an mudmarah. Gitu ya. Terus kalau yang asyams itu i'rabnya gimana ya Ustaz? Bagaimana, Om? Yang asyams itu loh. Yang contoh yang pertama. Sa'adrusu hatta taghruba syamsu. Asyamsunya, Om. Iya. Asyamsu itu fa'il dari taghruba. Oh, fa'ilnya. Fa'il dari taghruba. Loh kok taghruba bukan yaghruba? Karena asyamsu itu muannats. Ya kan, Om ya? Iya. Ustaz, setelah hatta fi'il mudhari ya Ustaz. Nggak boleh fi'il madhi. Ada nggak gitu Ustaz? Hatta boleh sih, Om. Boleh fi'lun madhi, Om. Sepertinya. Saya pernah mendengar itu. Hatta jalasa. Hatta. Tapi tetap nanti ditakwilkan. Meskipun fi'lun madhi, tapi nanti tetap ditakwilkan sebagai masdar muawwal. Misalkan misalkan apa? La la tarji'u hatta nazala al-matar. La tarji'u hatta nazala al-matar. Hatta mata. Jangan pulang sampai uh, hujan turun gitu. Atau lebih amannya itu pakai isem aja biasa, Om. Pakai isem biasa. Kan kalau pakai isem memang normalnya setelah huruf jar itu isem kan, Om ya? Iya. Iya. Misalkan pakai masdar sharih misalkan. Misalkan di sini sa'adrusu hatta taghruba syamsu, kita pakai masdar sharih jadinya sa'adrusu hatta ghurubis syamsi. Gitu ya. Taghrub itu masdarnya ghurub ya atau ya? Jadi hatta ghurubis syamsi tetap majrur. Kalau setelah hatta itu ism maka majrur. Karena dia huruf jar. Soalun Yang akhar. mansub itu yang mudhari aja ya Ustaz? Yang mansub fi'lun mudhari, itu pun mansubnya karena an mudmarah, bukan karena hatta. Gitu ya. Soalun akhar. لا يوجد؟ ما في سؤال؟ ألو؟
لما أستاذ. لما نستمر إذن. هناك الأمثلة للإعراب. أجتهد حتى أنجح. Ini ajtahidu hatta anjaha. Ajtahidu ini sebenarnya i'rabnya biasa saja, normal saja. Jadi i'rab itu nggak perlu ditakutkan. I'rabnya biasa saja, santai aja. Ajtahidu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Wal fa'ilnya mana Ibu sekalian? Dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Jayid. Mudah kan Ibu ya? Mudah, ini Arabnya normal. Kemudian hatta harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Mudah juga ya kan Ibu ya? Mudah, huruf jar mabni 'ala sukun tidak punya kedudukan i'rab, la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian anjaha. Anjaha ini bagaimana? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah. Nah, di sini mungkin agak berbeda. Anjaha itu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah. Mansub karena ada an mutmarah, an yang terkandung di sana. Tidak disebutkan, tapi sebenarnya ada. Tidak disebutkan, tidak ditulis, tapi sebenarnya ada. Mutmarah, tidak nampak. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah ala akhirih. Berikutnya masih ada lanjutannya lagi Ibu sekalian. Wal masdarul muawwal. Ini tadi kan masdar muawwal, an mutmarah dan fi'lun mudhari'. Ya atau ya? Ya. Wal masdarul muawwal fi mahalli jarrin bi harfil jar hatta. Fi mahalli jarrin bi hatta. Sudah gitu saja disingkat. Fi mahalli jarrin bi hatta. Dalam keadaan jar karena hatta sebelumnya. Jadi tetap sebenarnya hatta itu sebagai harful jar, memajrurkan, gitu kan Ibu ya? Kalau misalkan setelahnya masdar muawwal, ya masdar muawwal itu tetap fi mahalli jarrin bi hatta. Hal min soal? أيوجد؟ ما في soal? Tidak ada pertanyaan Ibu ya? Mudah insya Allah, kalau i'rab itu kan mudah, makanya nggak ada pertanyaan semua. Halo, tapi Ibu masih ada kan ya? Masih Ustaz. Nah, Naam, nastamiru mahat. Sedikit lagi, sabar. Ismul fi'li ha. Ha ini merupakan ism tapi mengandung makna fi'il dan berfungsi seperti fi'lun. Makanya kita sebut ismul fi'li. Ismul fi'li. Fi'lunnya fi'lul madhi, mudhari atau amr. Ismu fi'lin amrin. Ismu fi'li amrin atau ismu fi'lil amri. Dia ism, dikelompokkan sebagai kata ism karena tidak mempunyai ciri-ciri fi'lun. Meskipun maknanya itu adalah fi'lun dan berfungsi seperti fi'lun, tapi tidak mempunyai ciri-ciri fi'lun, kita sebut ism. Dia dikelompokkan pada ism. Makanya namanya ismul fi'li. Dikelompokkan ism karena tidak mempunyai ciri-ciri fi'lun, disebut ismul fi'li, fi'l, karena mengandung makna dan berfungsi seperti fi'lun. Begitu, ya. Baik. Lalu maknanya apa? Ha ini maknanya apa? Ma makna ha? Ma'nahu khudh, ambillah. Jadi ini ismu fi'lil amr bima'na khudh. Khudh, ambillah. Misal hal kitaba. Bima'na khudhil kitaba. Dan boleh kita tambahkan huruf setelahnya hamzah dan mim jama' dan nun jama'. Misal ha'a untuk anta, ha'i untuk anti. Kemudian ha'uma untuk antuma, ha'um untuk antum, dan ha'unna untuk antunna. Ha'al kitaba. Ha'al kitaba untuk anta. Khudh al-kitaba. Ha'il kitaba bima'na khudhi al-kitaba. Ha'umal kitaba bima'na khudha al-kitaba. Ha'um al-kitaba
atau ha'umul kitabah bima'na khudhu al-kitabah. Ha'unnal kitabah bima'na khudhnal kitabah. Begitu Ibu ya? Wadah Mahat. Sampai di sini insyaallah jelas Om ya? Bagaimana Om? Hal min soal? Halo? 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 Ada orang? Ibu masih ada? Masih. Ya Ustaz. Intinya ha a ha u ha i. Afan, ha a ha i ha uma ha ha nanti bisa mimnya bisa berubah harokat jadi dhammah dan ha unna. Ini intinya maknanya ambillah khud gitu ya. Ini kelompok kalau ditanya kelompok kata apa? Ini kata ism, tapi ismul fi'ali. Ismu fi'il amr. Misal fil ayah qauluhu ta'ala ha umqra'u kitabiyah. خذ الكتاب واقرؤوه عفوا خذ الكتاب واقرؤوه. Ini maknanya ayat ini seperti itu. Ha umqra'u kitabiyah. Ha itu untuk antum ya kan Ibu ya? Sedangkan Ya. di sana mimnya berubah menjadi dhammah karena iltiqa'us sakinain. Karena pertemuan dua sukun, makanya mimnya jadi dhammah. Ha umqra'u kitabiyah. Gitu ya? Ya. Jayyid. Al-mim fil ayah, di sini ada keterangan al-mim fil ayati hurrikat bid-dhammi man'an min al-iltiqa'i sakinain. Seperti saya bilang barusan. Kemudian contoh i'rabnya. Ha al-kitaba, ha ismu fi'ali amrin mabniun 'ala al-fathi. Ingat Ibu-ibu sekalian, ismul fi'li itu selalu mabni. Di sini ismu fi'li amrin mabniun 'ala al-fathi. Ismul fi'li itu selalu mabni. Naam. Kemudian wal fa'il di sana ismu fi'li amrin mabniun 'ala al-fathi. Karena ini ismul fi'li Ibu sekalian, ism tapi mengandung makna fi'il, maka dia mempunyai fa'il juga. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, harus mustatir, enggak boleh disebutkan. Taqdiruhu anta. Mudah insyaallah. Kita Ibu ya, ismu fi'li amrin mabniun 'ala al-fathi. Kemudian al-kitabah itu bagaimana? Maf'ulun bihi. Meskipun ha'a itu ism, tapi ismul fi'li. Berfungsi dan bermakna seperti fi'lun. Jadi ada fa'ilnya, ada maf'ulun bihi-nya. Jadi al-kitabah itu maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Halo? Hal min soal? Contoh berikutnya Ibu sekalian. Kalau bingung disampaikan Ibu ya. Jangan dipendam gitu. Kemudian di sana contoh berikutnya i'lanan. I'lanan. Ini juga ismu fi'li amrin mabniun 'ala sukun. Dilihat saja di sana huruf terakhirnya sukun, mimnya sukun. Ismu fi'li amrin mabniun 'ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu antum. Kalau itu untuk antum. Mimnya itu bukan dhamir. Mimnya itu mim jamak mudzakkar. Thumma i'lanan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Mudah insyaallah. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Halo. Lama. Astaghfirullah alaikum jami'an. Berikutnya di sana ada hadfu nuniyakun. Kita lanjutkan nggak apa-apa Ibu sekalian ini? Enggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apanya ikhlas ya insyaallah. Karena biasanya katanya kalau akhwat itu ditanya harus jawabnya nggak apa-apa, itu maksudnya enggak sebenarnya. Nggak apa-apanya nggak apa-apa. Baik. Jangan sungkan Om. Ini kayak kita baru kenal aja. Kalau mau istirahat.
Taib, Ibu sekalian, di sana ada pembahasan hadfu nuniyakun. Kondisi kita dibolehkan untuk menghapus huruf nun dari kata yakun. Aslinya itu yakunu, kana yakunu, ya kan Ibu ya? Iya. Kana yakunu. Ketika majzum, maka tanda jazmnya adalah sukun. Dan ketika nun terakhir itu sukun, maka ada pertemuan dua huruf sukun, iltiqa'us sakinain, yaitu huruf illah, wawunya sukun. Kemudian nunnya juga sukun juga, maka menghindari iltiqa'us sakinain, menghindari pertemuan dua huruf sukun, maka wawunya yang huruf illah itu dihapus. Jadi yakun begitu saja. Yakun. Tayyib. Yakun, ini nunnya boleh dihapus sekalian. Tidak hanya huruf illahnya dihapus, tapi nunnya dihapus sekalian. Kapan? Yajuzu hadfu nuni yakun fi halatil jazm. Kalau misalkan yakunu itu majzum, maka huruf illahnya dan nunnya sekalian itu boleh dihapus. Misal, walam aku baghiya. Ini perkataan Sayyidah Maryam, kalau tidak salah, ya kan Ibu? Perkataan Maryam. Walam aku baghiya. Taib, aku di sana aslinya kalau misalkan tidak majzum dan tidak ada yang dihapus, aslinya akunu. Kemudian majzum, lam akun. Dihapus sekalian nunnya jadi lam aku. Contoh yang lain, la taku zaliman. La taku zaliman. Jangan zalim. Aslinya takunu. Majzum jadi la takun. Dihapus nunnya sekalian jadi la taku. Lam yaku hamidun maridan. Hamid tidak sakit. Lam yaku hamidun maridan. Aslinya yakunu. Majzum jadi lam yakun. Dihapus sekalian nunnya jadi lam yaku. Boleh seperti itu. Boleh dihapus. Bukan wajib, tapi boleh. Boleh dihapus nunnya ketika yakunu fi'lun mudhari'nya itu majzum. Tapi ada dua kondisi kita tidak boleh menghapus nun pada kata yakun. Kita tidak boleh menghapus nun pada yakun pada dua kondisi. Kapan? Kalau setelah kata yakun itu adalah huruf sukun. Idza kana ma ba'daha sakin. Kalau setelah kata yakun atau turunannya itu huruf sukun, maka nunnya tidak boleh dihapus. Seperti di dalam ayat, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Baik, lam yakunil ladzina. Nggak boleh kita bilang lam yaku. Nah, kalau misalkan kita hapus nunnya, maka tidak bisa dibaca sambung. Harus berhenti, ya kan Ibu ya? Lam yaku alladzina. Lam yakul. Jadi malah rancu. Maka di sana kalau setelah yakun itu huruf sukun, maka nunnya tidak boleh dihapus. Lam yakunir rajulu qa'iman. Kemudian kondisi kedua yang tidak boleh kita menghapus nunnya adalah jika yakun ini bersambung dengan dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Meskipun ini jarang kondisi seperti ini. In yakunhu falan tusallata alaihi. In yakunhu, hu-nya ini dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Maka tidak boleh juga dihapus nunnya. Ini yang kedua ini mungkin tidak usah perlu dipusingkan karena jarang sekali. Kemudian contoh i'rabnya. I'rab. La taku zaliman tadi. La-nya harf. Ini la an-nafiyah atau la an-nahiyah Ibu sekalian? Nahiyah. La an-nahiyah itu menjazmkan tidak? Menjazmkan. Iya. Na'am. La di sini adalah la an-nahiyah, harfu nahyin wa jazmin. Harfu nahyin ini secara makna, wa jazmin ini secara i'rab. Harfu nahyin wa jazmin. Mabniyun, selalu mabni, namanya harf. Mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian taku fi'lun mudhari'un
majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Ingat aslinya tadi takun, gitu kan ya? Aslinya takun. Jadi ini fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Sukun di mana letak sukunnya? 'Ala nunil mahdhufah. Pada nun yang dihapus. Aslinya takun. Tanda jazmnya sukun pada nun, ya kan Ibu ya? Tapi nunnya dihapus, tetap tanda i'rabnya pada nun yang dihapus itu. Makanya kita bilang di sini fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu 'ala nunil mahdhufah. Bingung tidak Ibu sekalian? Halo? Tidak. Tidak ya? Astagfirullah. Kana yakunu itu biasanya memiliki ism kana dan khabaru kana, ya kan Ibu ya? Di sini juga. Ismu taku di sini mana? Dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Sedangkan zaliman ini bagaimana? Khabaru taku. Khabarnya kana yakunu itu selalu mansub, ya kan Ibu ya? Ya. Makanya di sini zaliman itu mansub karena apa? Karena sebagai khabar dari taku. Zaliman ini khabaru taku mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Yang in yakunhu falan tusallatu alaihi artinya apa ya, Ustaz? In yakunhu, jika memang dia seperti itu, maka tidak akan ditimpakan kepadanya. ini penggalan hadis, makanya kita tidak bisa memahaminya secara sempurna. Ini cuplikan hadis. Seperti ayat yang di atasnya itu, lam yakunil ladzina kafaru, ini penggalan saja. Lam yakunil ladzina kafaru apa? Harusnya lanjutannya kan ada kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina. Munfakina itu khabaru yakunnya. Baik. In yakunhu, jika memang dia demikian, jadi hu-nya ini khabaru yakun. Falan tusallatu alaihi, maka tidak akan ditimpakan kepadanya. Tapi jarang seperti ini langsung bersambung dengan dhamir muttasil dalam keadaan nasab, itu jarang. Makanya tadi saya bilang jangan terlalu dipusingkan, ini jarang terjadi. Jadi boleh kan nunnya nggak dihapus kan boleh ya? Bagaimana Om? Kalau nunnya tidak dihapus, boleh. Jadi menghapus nun itu tidak wajib. Boleh hukumnya. Gitu Om ya. Tapi kalau dalam dua kondisi ini tadi, dua kondisi itu kalau setelah yakun itu sukun atau setelahnya bersambung dengan dhamir muttasil dalam keadaan nasab, itu betul-betul harus ditulis nunnya. Wajib ditulis nunnya, jadi haram dihapus. Gitu ya? Haram sinai. Kalau amannya sih nggak usah dihapus Om ya. Biar nggak bingung. Iya. Biar nggak bingung. Pasti betul kalau nggak dihapus ya. Pasti betul, kalau nggak dihapus pasti betul. Tapi setidaknya kalau misalkan ketemu dengan ayat atau hadis, tiba-tiba yaku, aku, taku, itu kita setidaknya bisa memahami itu sebenarnya fi'lul mudhari' dari kana, yakunu, nunnya dihapus gitu ya. Jadi intinya sebenarnya itu, kita bisa memahami kalau misalkan ada nun yang dihapus. Wadih umahat? Oke. Terakhir Ibu sekalian. Nggak apa-apa Om ya? Dituntaskan sekalian bagaimana Om? Ya. Ya sallallahu marana. Terakhir di sini, di bab ini, pembahasan tentang at-tasghir. At-tasghir itu mengungkapkan benda yang lebih kecil. Gitu kan Ibu ya? Dulu pernah kita mempelajari di beberapa semester yang lalu, misalkan jabalun itu besar. Kalau yang kecil, jubailun. Nahrun itu besar. Kalau yang kecil, nuhairun. Hasan itu kakaknya. Kalau
adiknya kita sebut Husain, gitu kan ya? Husain. Ya. Tayyib. Di sini kita akan dikenalkan beberapa wazan tambahan. Kalau dulu kita mengenal hanya wazannya fu'ailun. Naam, karena dulu kita mungkin mengenal ism itu belum banyak. Ism dan fi'lun belum banyak. Biasanya hanya 3 huruf saja. Naam, dulu wazan fu'ailun, di sini fu'ailun itu kita gunakan untuk tasghir ism thulathi, ism yang terdiri dari 3 huruf. Jadi kalau isemnya terdiri dari 3 huruf, maka isem musaghornya itu polanya fu'ailun. Seperti qalamun, jadi qulaimun, jabalun, jubailun, abdun, ubaidun, hasanun, husainun. Nah ini mudah insya Allah. Tapi kalau misalnya isemnya terdiri dari 4 huruf, maka kita menggunakan wazan fu'ailun. Fu'ailun. Ini digunakan untuk tasghir ism rubai, yaitu ism yang terdiri dari 4 huruf. Misalnya, funduqun. Jadi, funai biqun. Fu'ai ailun. Funai biqun. Zainabu. Jadi, zuyai nibu. Gitu ya. Zuyai nibu. Tetap di sana. Intinya disisipkan ya di huruf ketiga. Atau disisipkan ya setelah huruf kedua. Gitu ya. Disisipkan ya setelah huruf kedua. Intinya seperti itu. Kitabun jadi kutayyibun. Kok kutayyibun? Naam. Di sana pertama ya yang pertama adalah ya tambahan dari tasghir ini, ya kan Ibu ya? Sedangkan ya yang kedua itu perubahan dari huruf illah itu tadi, kitabun aslinya alif. Kalau tetap dipertahankan alif nggak bisa bunyi, ya kan Ibu ya? Gimana coba bunyinya? Nggak bisa bunyi. Makanya alif itu berubah menjadi ya juga. Akhirnya bertemu ya dengan ya, diidghamkan jadi satu ya bertasydid. Jadi kutayyibun, syadidun, syudayyidun. Tapi intinya tetap wazannya fu'ailun sebenarnya. Sedangkan di sana ada lagi fu'ailun. Itu kita gunakan untuk tasghir ism yang terdiri dari 5 huruf. Dan di sana huruf taib. Huruf yang keempat adalah huruf illah. Misal di sana wabihi yusagharul ismul khumasi alladhi rabi'ahu harful illah. Ini fu'ailun digunakan untuk tasghir fi'lun ism yang terdiri dari 5 huruf, sedangkan huruf yang keempat adalah huruf illah. Seperti miftahun, itu terdiri dari 5 huruf dan huruf yang keempat huruf illah. Alif, ya kan Ibu ya? Miftahun. Maka ism musaghornya kita katakan bagaimana? Mufaitihun. Jadi huruf illahnya pasti berubah menjadi ya, meskipun asalnya apapun. Pasti berubah jadi ya, gitu Ibu ya? Jadi mufaitihun. Tetap caranya disisipkan ya sukun setelah huruf kedua. Mufaitihun. Fu'ailun. Finjanun jadi funai jinun. Funai jinun. Jadi nunnya jadi fathah. Funai jinun. Jadi betul-betul dirubah wazannya. Jadi fu'ailun itu wazan. Jadi dirubah harokatnya seperti wazan itu. Dinarun jadi dunai nirun. Dunai nirun. Usfurun jadi usai firun. Jadi ini tinggal menerapkan wazannya saja. Begitu Ibu ya. Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Astaghfirullahaladzim jami'an. Di sana ada keterangan tambahan yusagharul ismu. Ini kalau tidak hafal wazannya mungkin bisa difahami seperti ini. Yusagharul ismu, cara mentasghir suatu ism adalah bidhammi awalihi. Ini langkah pertama, mendomahkan huruf pertamanya. Jadi huruf pertamanya harokatnya dirubah jadi dhammah. Wa fathi tsanihi, dan huruf kedua dirubah menjadi fathah. Semuanya sama seperti itu, ya kan Ibu ya? Wa ziyadati ya'in sakinatin ba'dal harfi tsanil maftuhah, dan menambahkan ya sukun setelah huruf kedua itu tadi. Kan huruf pertama dhammah, huruf kedua fathah, kemudian setelah itu ditambahkan ya sukun. Begitu Ibu ya? Wadhiyah selalu seperti itu. Semuanya bentuknya sama. Fu'ai, semuanya seperti itu, ya kan Ibu ya?
Ya. Ya, Allahumma lakunna jami'an. Hal min su'al Ummahat? Ya, ini sampai di ya. Ustadz, Naam, tafadhali. untuk yang tasgir 4 huruf itu tadi ada Zainab. Itu isim alam berarti bisa Ustadz tetap ada tasgirnya. Naam, seperti Al-Hasan, Al-Husain itu sebenarnya isim alam juga, ya kan, ya? Jadi kalau 4 huruf kayak Ahmadun, jadi Uhaimidun gitu Ustadz. Uhaimidu. Naam. Uhaimidu. Oh. Hmm. Bahkan ada yang mengatakan Sulaiman Artinya apa maksudnya Ustadz? itu Berarti Zainabnya lebih kecil gitu maksudnya Ustadz. Kalau diartikan gimana Ustadz? si kecil Zainab. Maksudnya waktu masih kecilnya gitu. Atau bisa juga seperti Hasan dan Husain. So, yang kakaknya misalkan kita sebut Zainab, kemudian adiknya kita sebut Zuyainib gitu. Atau misalkan atau bagaimana? Bingung ngasih nama anak ya. Atau mungkin ketika Zainab masih kecil, dipanggil Zuyainib gitu nggak masalah juga. Gitu. Kalau sudah gede kan jadinya Zainab. Sekarang Zainab udah gede kan Ana ya? Iya. Mungkin sudah hampir sama tingginya sama Bu Ana gitu. Udah lebih tinggi dikit ya. Udah lebih tinggi dikit. Saya kan pendek. Allah ya fatuna jami'an. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya dan juga keluarga kita. Bahkan ada yang mengatakan Sulaiman itu bentuk tasghir dari Salman. Bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Sulaiman ya. Tapi nggak ada yang cocok jadinya kan, Mas? Kasroh, nggak ada kasroh. Ya, nggak masalah. Itu kan ada aja yang mengatakan gitu kan. Kalau ada orang ngasih nama Husain dulu baru Hasan gimana Ustaz? Kakaknya Husain dan adiknya Hasan. Ya terserah. Masa dibilang nggak boleh? Soalun akhar Mahat. Ada biasanya talibun 4 ya. Ya. Talibun jadi tuwailibun. Tuwailib. Kan tulaib itu. Bagaimana? Bisa dua-duanya. Tulaib apa? Tuwailib. Itu huruf keduanya huruf ilah kan Talibun. Huruf keduanya kan huruf ilah. Jadi maklub, jadi berubah menjadi waw. Tuwailib. Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Halo? Tidak ada. Mafi soal? Nanti. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan Ibu ya. Bagaimana? Allahumma shalli ala sayyidina. Ya Ustaz. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab 16 dan 17. Oh, Masya Allah, cepat Om ya. Bisa segera ini Om. Tapi mungkin bisa jadi hari Jumat pekan ini bisa jadi saya izin mungkin. Nah, kalau misalnya nanti saya kabarkan Ibu ya, Insya Allah. Ustaz ada rihlah ya. Bagaimana Om? Mau rihlah ya? Enggak, rihlah kan ya nunggu bareng sama ibu-ibu. Ya, ada ujian mahatnya Ustaz. Ya, nanti setelah ibu-ibu ujian ya. Setelah ujiannya rihlah.
Yasarallahu warahmatullahi. Ibu-ibu memang ada rencana untuk rihlah ibu sekalian. Tujuan kita. Belum Ustaz. Ya siapa tahu rihlah keluarga sekalian ya. Semuanya. Rihlah lebaran itu Ustaz. Masya Allah. Allah yaqabbal jami'an. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan dulu ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Demikian juga semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa orang tua kita dan guru-guru kita serta menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan katsiran.